Nah, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat hari ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama-sama untuk menutup pembelajaran kami. Biarlah Engkau yang menyertai dari awal sampai akhirnya Tuhan. Kau berkati anak-anak kami yang akan menutup pembelajaran pada hari ini, sehingga mereka boleh mengerti dan memahami setiap pembelajaran yang akan kami pelajari pada hari ini. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, pada hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih dalam lagi mengenai baptisan, Ibu ini bertanya nih kepada anak-anak semua. Siapa di sini yang sudah pernah dibaptis? Nah, kalau misalnya ada yang belum dibaptis nih, siapa yang pernah lihat temannya, mamanya, ataupun keluarganya, ataupun teman sahabatnya yang sudah pernah dibaptis? Nah, pastinya anak-anak semua ini maunya dibaptis kan? Oke, nah pada hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai arti baptisan itu. Nah, di dalam perjanjian lama, baptisan itu memiliki kata atau berasal dari kata tevilah, yang dimana memiliki arti yaitu pembersihan atau penyucian. Sedangkan di dalam perjanjian baru, baptisan ini berasal dari bahasa Yunani yaitu baptizo, yang memiliki arti menyelamatkan, mencelupkan, membasuh, dan membersihkan dengan air. Dapat anak-anak lihat di dalam kitab Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-4, dan anak-anak juga bisa buka ya di dalam kitab Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-38. Nah, anak-anak, pada hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai makna dari baptisan itu secara Alkitab. Nah, di dalam perjanjian lama, tradisi orang Yahudi melakukan tata cara pembasuhan itu dengan air, yang dimana maknanya itu adalah membasuh dosa manusia. Jadi di tradisi Yahudi itu mereka membasuh diri mereka dengan air yang memiliki makna yaitu apa tadi anak-anak? Ya, membasuh dosa manusia. Nah, selain di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru juga memiliki kelanjutan dari adat pembasuhan perjanjian lama tadi anak-anak, yang dimana bukan hanya sekedar penyucian, tetapi sebagai lambang pertobatan. Jadi di dalam perjanjian baru itu, baptisan itu bukan hanya sebagai penyucian, melainkan juga sebagai tanda pertobatan seseorang yang sudah meninggalkan hidupnya yang lama anak-anak. Dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-4. Anak-anak boleh buka ya. Nah, untuk menerima pengampunan dari dosa, itulah makna dari baptisan di dalam perjanjian baru tadi. Yaitu maknanya adalah untuk menerima pengampunan dari dosa, yang dapat bisa kita lihat di dalam Lukas pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian dari baptisan tersebut. Dapat dilihat di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai yang ke-6. Di situ membahas mengenai baptisan anak-anak. Nah, baptisan itu apa sih? Pastinya anak-anak semua bertanya-tanya, ya baptisan itu apa ya? Ibu, baptisan itu apa ya Bu? Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai baptisan. Baptisan itu merupakan tanda pertobatan yang dialami oleh manusia itu sendiri, di mana dosanya telah dihapuskan. Jadi baptisan ini adalah tanda pertobatan manusia dari dosa yang sudah dilakukan. Nah, bagi orang Kristen nih anak-anak, baptisan itu melambangkan kematian dan kebangkitan orang percaya bersama dengan Kristus. Itu dari orang Kristen ya anak-anak ya. Kemudian baptisan itu juga memeteraikan seseorang menjadi miliknya Kristus. Jadi ketika kita sudah dibaptis, kita sudah sah menjadi miliknya Kristus. Kita sudah meninggalkan hidup kita yang lama, kita sudah
terhapus dari dosa-dosa kita. Namun anak-anak semua, bukanlah berarti dibaptis itu kita sudah tidak lagi berbuat dosa ya. Kita masih bisa berbuat dosa. Namun kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus lewat baptisan tersebut. Jadi kita bisa bertobat, kita bisa memperbaiki diri kita agar menjadi lebih baik. Nah, di dalam baptisan itu ada memiliki tata caranya anak-anak. Ibu akan menjelaskan mengenai tata cara baptisan. Yang pertama itu adalah baptisan orang dewasa, yang dimana baptisan ini dengan cara diselam anak-anak. Baptisan ini dilakukan berdasarkan pengakuan imannya atas dasar pertobatan dalam dirinya. Jadi baptisan ini sudah mau menyerahkan dirinya dari dosa untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, dapat dilihat di dalam Markus pasal yang ke-1 ayat yang ke-4 sampai yang ke-11 anak-anak. Kemudian tata cara baptisan yang kedua itu adalah baptisan anak-anak. Nah, baptisan anak-anak ini dilakukan dengan cara dipercik. Karena masih bayi ya anak-anak ya. Masih bayi, jadi caranya itu dipercik. Nah, baptisan ini dilakukan berdasarkan pengakuan dari iman orang tua. Jadi orang tua sudah mau menyerahkan anaknya kepada Kristus, sehingga anaknya itu bisa melakukan baptisan dengan cara dipercik. Itu dapat dilihat di dalam kemudian di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-14a dan Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-16a. Nah, cara baptisan mana yang lebih alkitabiah? Pastinya ada yang bertanya, Ibu, cara baptisan yang alkitabiah itu yang mana sih Bu yang benar? Sebenarnya anak-anak, percik dan baptisan percik dan baptisan selam itu memiliki makna yang sama, hanya caranya yang berbeda. Anak-anak dipercik sedangkan orang dewasa diselam. Namun memiliki makna yang sama, anak-anaknya itu mengalami pertobatan dan penyerahan diri kepada Kristus. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa kita menyerahkan hidup kita mau dibaptis, itu adalah sebuah tanda bahwa kita sudah miliknya Kristus dan Kristus mau menebus dosa kita anak-anak. Jadi buat anak-anak semua ya, Ibu kasih tahu ya, serahkan diri dan mau dibaptis. Itu adalah tanda kita bertobat dari segala dosa-dosa kita. Oke anak-anak, biarlah pembelajaran kita pada hari ini boleh kita renungkan, boleh kita lakukan ya di dalam kehidupan kita. Dan buat anak-anak yang belum cukup umur atau belum siap untuk dibaptis, tetap semangat dan pasti bisa nanti pada waktu yang sudah tepatnya nanti anak-anak serahkan diri untuk dibaptis ya. Baiklah, kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Kita akan berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kami boleh mengikuti pembelajaran kami mengenai baptisan Tuhan Yesus, yang dimana tanda kami sudah menjadi milik Engkau Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu Tuhan boleh menyerahkan diri mereka untuk dibaptis dan mengalami pertobatan Tuhan. Engkau berkati setiap kehidupan mereka agar semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terus berkati ya anak-anak ya, selamat